Pada video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP, pengaruh ion senama terhadap kelarutan, serta hubungan antara pH dengan kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memprediksi terbentuknya endapan berdasarkan data hasil kali kelarutan atau KSP. Untuk memahami konsep pengendapan, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebagai contoh, AgCl merupakan garam yang sukar larut dalam air dengan harga KSP atau hasil kali kelarutannya 1,8 dikali 10 pangkat minus 10. Dengan reaksi ionisasinya, AgCl terion menjadi ion Ag+ ditambah ion Cl-. Dalam hal ini, ketika kita mencampurkan dua larutan yang mengandung ion Ag+ dan Cl-, terdapat 3 kemungkinan yang bisa terjadi berdasarkan hasil kali konsentrasi ion Ag+ dan Cl- yang dicampurkan dan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, di mana koefisien untuk ion Ag+ dan Cl- adalah 1. Nah, kemungkinan yang pertama, jika konsentrasi ion Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion Cl- pangkat 1 yang dicampurkan lebih kecil daripada KSP, maka larutan yang terbentuk belum jenuh dan tidak terbentuk endapan. Kedua, jika konsentrasi ion Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion Cl- pangkat 1 yang dicampurkan sama dengan KSP, maka larutan yang terbentuk tepat jenuh. Dan yang ketiga, jika konsentrasi ion Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion Cl- pangkat 1-nya lebih besar dibandingkan KSP, maka larutan yang terbentuk lewat jenuh dan terjadi endapan. Nah, hal seperti ini juga berlaku untuk garam-garam sukar larut lainnya. Berikutnya hasil kali konsentrasi ion-ion garam yang dicampurkan pangkat koefisiennya masing-masing ini dilambangkan dengan Kc. Maka berdasarkan contoh yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa untuk mengetahui terjadinya kondisi lewat jenuh atau pengendapan, belum jenuh atau tepat jenuh dari pencampuran dua zat, maka kita harus membandingkan hasil kali konsentrasi ion-ion yang dicampurkan atau Kc dengan harga KSP-nya, di mana ketentuannya yang pertama, apabila Kc-nya lebih besar dibandingkan KSP, maka larutan berada pada kondisi lewat jenuh dan terjadi pengendapan. Kemudian, jika Kc-nya sama dengan KSP, maka larutan berada pada kondisi tepat jenuh, dan jika Kc lebih kecil daripada KSP, maka campuran berada dalam kondisi belum jenuh dan tidak terjadi pengendapan. Nah, supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, larutan Na2CO3 0,2 molar dicampurkan dengan larutan AgNO3 0,1 molar jika diketahui hasil kali kelarutan atau KSP Ag2CO3 adalah 6,3 dikali 10 pangkat minus 12. Tentukan apakah terbentuk endapan atau belum. Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu konsentrasi ion Ag+ dan CO3 2-nya. Untuk ion Ag+ nya dapat kita peroleh dari larutan AgNO3. Diingat bahwa AgNO3 dapat terurai menjadi ion Ag+ ditambah ion NO3-. Jika konsentrasi AgNO3 nya adalah 0,1 molar, maka konsentrasi ion Ag+ nya juga 0,1 molar karena koefisiennya sama, yaitu 1. Selanjutnya untuk ion CO3 2-nya dapat kita peroleh dari larutan Na2CO3, di mana Na2CO3 dapat terion menjadi 2 ion Na+ dan ion CO3 2-.
Jika konsentrasi Na2CO3-nya adalah 0,2 molar, maka konsentrasi ion CO32-nya juga 0,2 molar karena koefisiennya sama, yaitu 1. Berikutnya reaksi ionisasi Ag2CO3 adalah Ag2CO3 terurai menjadi 2 ion Ag+ ditambah 1 ion CO32-. Terlihat ya bahwa koefisien ion Ag+ nya adalah 2 dan koefisien CO32-nya adalah 1. Maka Qc untuk Ag2CO3 sama dengan konsentrasi ion Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi ion CO32- pangkat 1. Nah, kita substitusikan konsentrasi ion-ionnya sehingga Qc sama dengan 0,1 pangkat 2 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,002 atau 2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian kita bandingkan nilai Qc dengan Ksp-nya. Di soal diketahui bahwa Ksp Ag2CO3 adalah 6,3 dikali 10 pangkat minus 12, sehingga jika kita bandingkan, maka Qc-nya lebih besar dibandingkan dengan Ksp-nya, yang artinya terbentuk endapan Ag2CO3. Soal yang kedua, sebanyak 200 ml larutan AgNO3 0,02 molar masing-masing dimasukkan ke dalam 5 wadah yang berisi 5 jenis larutan yang mengandung ion S2-, PO43-, CrO42-, Br- dan SO42- dengan volume dan molaritas yang sama. Jika diketahui harga Ksp garam Ag2S, Ag3PO4, Ag2CrO4, Agbr, dan Ag2SO4 adalah sebagai berikut, maka garam yang akan larut adalah. Nah, untuk soal ini, campuran kedua larutan menyebabkan terjadinya perubahan volume yang signifikan, sehingga terjadi perubahan konsentrasi ion-ionnya, yang artinya kita perlu tentukan dulu konsentrasi ion-ionnya, di mana untuk ion Ag+ nya kita tentukan dengan menggunakan larutan AgNO3. Nah, mol AgNO3 sama dengan molaritasnya dikali volumenya, yaitu 0,02 molar dikali 200 ml. Hasilnya adalah 4 milimol. Kemudian diingat bahwa AgNO3 terurai menjadi ion Ag+ ditambah NO3-. Jika mol AgNO3-nya adalah 4 milimol, maka ion Ag+ nya juga 4 milimol, karena koefisiennya sama, yaitu 1. Kemudian untuk ion S2-, PO43-, CrO42-, Br- dan SO42- memiliki konsentrasi dan volume yang sama, sehingga molnya juga sama, yaitu 0,02 molar dikali 200 ml sama dengan 4 milimol. Kemudian setelah bercampur, volume larutan menjadi 400 ml, dan karena rumus konsentrasi dalam bentuk molaritas sama dengan mol dibagi volume, maka konsentrasi ion Ag+ nya adalah 4 milimol dibagi 400 ml, sama dengan 10 pangkat minus 2 molar. Begitu juga dengan ion S2-, PO43-, CrO42-, Br- dan SO42-, konsentrasinya juga 4 milimol dibagi 400 ml, yaitu 10 pangkat minus 2 molar. Sekarang kita tentukan satu persatu Qc dari garam yang dapat terbentuk. Pertama, garam Ag2S yang ion-ionnya adalah 2 ion Ag+ dan 1 ion S2-, sehingga rumus Qc-nya sama dengan konsentrasi ion Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi ion S2- pangkat 1. Nah, kita substitusikan konsentrasi ion-ionnya, maka Qc-nya sama dengan 10 pangkat minus 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2, sama dengan 10 pangkat minus 6.
Kemudian di soal diketahui bahwa KSP Ag2S adalah 2 dikali 10 pangkat minus 49, maka jika kita bandingkan, terlihat bahwa QC-nya lebih besar daripada KSP-nya, yang artinya terbentuk endapan Ag2S. Kita lanjutkan ke garam Ag3PO4 yang ion-ionnya adalah 3 ion Ag+ dan 1 ion PO43-. Sehingga rumus QC-nya sama dengan konsentrasi ion Ag+ pangkat 3 dikali konsentrasi ion PO43- sama dengan 10 pangkat minus 2 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 8. Kemudian di soal diketahui KSP Ag3PO4 adalah 1 dikali 10 pangkat minus 20, maka jika kita bandingkan, terlihat bahwa QC-nya lebih besar dibandingkan KSP-nya, yang berarti terbentuk endapan Ag3PO4. Selanjutnya garam Ag2CrO4 yang ion-ionnya adalah 2 ion Ag+ dan 1 ion CrO42-. Sehingga rumus QC-nya sama dengan konsentrasi ion Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi ion CrO42- pangkat 1. Sama dengan 10 pangkat minus 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2. Sama dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian di soal diketahui bahwa KSP Ag2CrO4 adalah 6 dikali 10 pangkat minus 5, maka jika kita bandingkan, terlihat bahwa QC-nya lebih kecil daripada KSP-nya, yang berarti campuran masih berbentuk larutan atau belum terbentuk endapan Ag2CrO4. Selanjutnya garam AgBr yang ion-ionnya adalah 1 ion Ag+ dan 1 ion Br-. Maka rumus QC-nya sama dengan konsentrasi ion Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion Br- pangkat 1, sama dengan 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 4. Kemudian di soal diketahui bahwa KSP AgBr adalah 5 dikali 10 pangkat minus 13, maka jika kita bandingkan, terlihat bahwa QC-nya lebih besar daripada KSP, yang berarti terbentuk endapan AgBr. Yang terakhir garam Ag2SO4 yang ion-ionnya adalah 2 ion Ag+ dan 1 ion SO42-. Maka rumus QC-nya adalah konsentrasi ion Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi ion SO42- pangkat 1, sama dengan 10 pangkat minus 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2, sama dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian di soal diketahui bahwa KSP Ag2SO4 adalah 3 dikali 10 pangkat minus 5, maka jika kita bandingkan, terlihat bahwa QC-nya lebih kecil daripada KSP-nya, yang berarti campurannya masih berbentuk larutan atau belum terbentuk endapan Ag2SO4. Jadi, garam yang akan larut adalah Ag2CrO4 dan Ag2SO4.